Lalu apa kemudian menjadikan Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara termager di dunia? Kita sudah terhubung secara virtual dengan sosiolog ada Bu Ida Ruwaida. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas Agung. Bu Ida, Salam makasih sehat untuk sudah kita berkenan semuanya. bergabung bersama kami di obrolan pagi. Salam sehat juga buat Bu Ida. Nih, tapi kalau tadi ngeliat data nih Bu Ida ya. Bu Ida, kalau lihat Ya, dari halo. data tadi nih, rata-rata masyarakat Indonesia kan berjalan kaki sekitar 3 km per hari. Apa yang jadi penyebab masyarakat Indonesia ini malas jalan kaki sih Bu Ida? Dari kacamata sosiolog. Iya nih, saya kira ini juga jadi penting ya, terlepas jumlah respondennya. Saya kira ini tetap merefleksikan apa yang memang ada atau yang terjadi di Indonesia. Karena kita bisa lihat bahwa memang jalan kaki ini kan belum menjadi sebuah kebiasaan gitu loh Mas Agung. Jadi kalaupun mereka jalan kaki atau kita lah ya, itu sebetulnya lebih karena keterpaksaan. Jadi saya sepakat dengan beberapa warga tadi yang menyampaikan ya memang sudah biasa, males dan sebagainya gitu. Jadi ini persoalan pembiasaan ya. Nah, yang berikutnya itu sebetulnya keterkaitannya juga dengan infrastruktur. Tidak bisa kita abaikan ya persoalan infrastruktur, karena kita pernah mendapatkan catatan bahwa terutama trotoar ya. Trotoar di Indonesia itu katanya kecil-kecil begitu ya, yang terus kemudian sekarang kalau di Jakarta itu ada beberapa wilayah yang trotoarnya diperbesar, karena trotoar ini kan juga berfungsi ya, berperan juga di dalam pengertian apakah memang membuat masyarakat itu sebagai pejalan kaki itu sebetulnya nyaman, aman begitu. Itu sarana juga menjadi bagian yang penting. berarti ya, yang untuk jalan kaki yang bikin Ya, gak nyaman sarana dan buat jalan prasarananya. kaki. Akhirnya orang mager gitu, males gerak buat jalan kaki gitu. Bu Ida, Ya, karena tapi tadi kita coba tahan dulu Bu Ida infrastrukturnya. nih. Kita coba breaking dulu nih Bu Ida. Apa benar fasilitas umum yang tidak memadai kemudian ini membuat warga Indonesia malas jalan kaki gitu ya? Kita coba terhubung juga nih dengan tim lapangan. Ada jurnalis BTV Medikantio Adi Kresna dan juru kamera Ade Suherman yang saat ini memantau di lapangan untuk melihat kondisi trotoarnya seperti apa sih. Tadi kalau kata Bu Ida kan trotoarnya katanya banyak yang rusak. Medi, di kawasan mana nih? Jakarta Pusat kayaknya, di daerah Sudirman bukan ya, Medi? Trotoar kan katanya kalau kondisinya jelek itu bikin orang malas jalan. Nah, tapi kalau di tempat Medi gimana nih? Ya, Agung. Saat ini saya berada di trotoar di kawasan sekitar Jalan Galunggung di Setiabudi, Jakarta Selatan, yang menjadi salah satu titik di kawasan Sudirman yang cukup banyak dilalui oleh para pejalan kaki setiap paginya atau setiap sore hari, di mana banyak dari pekerja kantoran maupun banyak masyarakat Jakarta melewati trotoar ini sebagai sarana atau akses untuk menuju 3 tempat sarana transportasi sekaligus, yakni halte Transjakarta, kemudian halte LRT, dan di belakang sana di belakang saya maksud saya adalah ada akses menuju ke stasiun kereta komuter lain dari Dukuh Atas. Memang akses trotoar yang berada di sekitar Jalan Galunggung ini termasuk salah satu yang paling memadai jika saya lihat di kawasan Jakarta, di mana jumlah atau lebar jalan yang dapat dilalui para pejalan kaki memiliki lebar di antara sekitar 5 hingga 7 meter. Bahkan dari satu titik terluasnya memang memiliki lebar sekitar 8 meter, yang jauh dari kata cukup untuk dilalui pejalan kaki, terutama jika melihat kapasitas atau jumlah orang yang melintasi jalanan ini, baik di sekitar Jalan Sudirman maupun menuju ke arah Galunggung hingga kawasan Dukuh Atas. Selain itu, Agung, memang salah satu titik pengembangan fasilitas sarana bagi pejalan kaki memang di kawasan Jakarta ini terletak di daerah Dukuh Atas, di mana rencananya memang perluasan atau rencana dukungan fasilitas bagi pejalan kaki akan mencapai sekitar 10,6 km, yang selain juga berupa trotoar, juga berupa akses dari pintu terowongan, kemudian jembatan penyeberangan yang dapat memudahkan para pejalan kaki untuk berpindah menggunakan transportasi umum, maupun jika ingin
beraktivitas begitu, baik dari gedung perkantoran menuju ke beberapa tempat, baik itu pusat perbelanjaan maupun pusat penjualan makanan yang berada di kawasan ini. Agung. Baik, Medi, makasih banyak atas laporan Anda gitu ya. Trotoarnya luas, nyaman buat jalan kaki. Tapi kalau saya lihat ternyata perbandingan yang jalan kaki sama kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas lebih banyak kendaraan roda 2, roda 4 tetap ya gitu. Kecuali mungkin di jam kerja atau naik turun halte busway gitu ya. Makasih banyak, Medi, atas laporan Anda. Saya mau kembali ke Bu Ida kalau gitu. Bu Ida, di Jakarta, tadi mungkin Bu Ida juga sempat singgung dikit gitu ya, trotoarnya bagus, jalanannya bagus, tapi ternyata kalau kita komparasikan dengan para pengendara lebih banyak, tetap aja lebih banyak yang berkendara gitu ya. Gimana nih dari kacamata sosiolog? Atau jangan-jangan warganya aja yang emang males mungkin karena iklimnya panas gitu, atau gimana dari kacamata Bu Ida? Iya, betul Mas Agung, bahwa selain faktor iklim ya, kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain ya, misalnya tapi di Eropa ya, atau saya tidak tahu ya Hong Kong itu apakah, saya belum pernah ke sana, apakah memang terkategori negara yang dalam tanda kutip sejuk, tapi memang iklim tropis kita itu membuat pilihan untuk jalan kaki itu menjadi bagian yang terakhir. Terakhir itu artinya ya kalau terpaksa ya akhirnya jalan kaki begitu. Nah jadi buat saya sih sebetulnya kalau kayak tadi disampaikan, memang ini perlu ada pembiasaan begitu ya, pembiasaan. Nah kaitannya dengan infrastruktur di beberapa negara atau di beberapa kota itu kan memang ada area-area yang sebetulnya tidak bisa diakses oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 apalagi roda 4. Nah, situasi yang seperti itu yang sebetulnya kemudian seperti misalnya di Hong Kong. Di Hong Kong itu kan kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi rendah ya. Karena apa? Karena mereka harus berhadapan misalnya dengan biaya parkir yang tinggi, keterbatasan tempat parkir dan sebagainya. Nah, situasi ini kemudian mengondisikan mereka untuk kemudian harus menggunakan kendaraan umum, ataupun tadi yang kendaraan umum pun harus bisa diakses dengan jalan kaki dulu. Nah, situasi ini sebetulnya secara langsung atau tidak langsung akan dalam tanda kutip menciptakan tadi ya kebiasaan-kebiasaan. Karena kalau di Jakarta sekarang kan, kemarin saya dengar saudara juga yang mengeluh, oh aduh kalau naik jembatan di satu stasiun gitu, wah ternyata panjang juga, kita harus jalan kakinya misalnya seperti itu. Tapi nah, Bu jadi Ida, ini memang Bu Ida, kalau gitu gimana cara kita membangun kesadaran masyarakat supaya bisa atau mau lebih sering jalan kaki? Kalau di metropolitan, apakah mungkin dengan biaya parkir yang lebih mahal bisa jadi solusi gitu? Supaya orang malas bawa kendaraan sendiri, jadi maunya jalan kaki aja, terus pakai kendaraan umum gitu. Ya saya kira itu kan harus ada upaya-upaya yang sifatnya lebih komprehensif ya. Nah ini yang saya kira orang jalan kaki saat ini tuh dianggap sebagai bagian dari olahraga, bukan sebuah kebiasaan sehari-hari begitu ya. Nah itu yang juga jadi bagian yang penting begitu. Karena kalau misalnya di perkotaan, menurut saya akses wilayah-wilayah tertentu, ini wilayah seperti misalnya CFD. CFD itu kan sebetulnya diciptakan dalam rangka untuk mengurangi polusi dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi tata kota yang memungkinkan wilayah-wilayah tertentu bebas dari kendaraan pribadi, apalagi kemudian kendaraan juga umum begitu. Nah, itu apakah bisa dikondisikan wilayah-wilayah tertentu begitu sehingga orang harus parkir jauh-jauh, yang kemudian memaksa mereka untuk bisa berjalan kaki. Karena Mas Agung sebetulnya ada 3E ya yang harus kita pertimbangkan. Apa di dalam konteks Bu Ida itu? Kenapa Indonesia mager gitu Mas? Ada 3E tuh istilahnya. Apa aja nih Bu Ida? Yang pertama harus kita pertimbangkan environment-nya, lingkungannya seperti apa. Yang kedua adalah bicara tentang engineering-nya ya. Jadi engineering itu ya memang harus ada upaya rekayasa yang di dalam hal ini kemudian mendorong orang ke yang ketiga adalah edukasi begitu. Jadi orang teredukasi ya, terlatih atau terbiasakan untuk bisa jalan kaki begitu. Oke, Bu Ida makasih banyak kalau gitu insight-nya pagi hari ini. Ada 3 yang jadi catatan Bu Ida. Engineering, edukasi, yang sama yang pertama tadi apa Bu Ida? Environment. Jadi kan nggak bisa di environment ya. Jadi makasih banyak. Dalam kondisi pagi gitu, itu
orang nggak boleh masuk kendaraan jam-jam tertentu ya. Oke Bu Ida, makasih banyak Bu Ida ya. Udah mau ngobrol-ngobrol pagi hari ini gitu. Nanti kita update lagi informasinya. Kita diskusi lagi di lain waktu. Selamat pagi Bu Ida.